Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya, ayah, bunda dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan berbagi bagaimana cara memilih sekolah pada PPDB Sekolah Negeri di DKI Jakarta tahun 2022 tahun 2023. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika masih ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Dan jangan lupa share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah like dan subscribe dan menonton video ini sampai selesai. Kita akan mulai. Yang pertama adalah ketik dulu websitenya, dibuka Google ataupun klik langsung di websitenya ppdb.jakarta.go.id. Bisa juga lewat Google. Oke, nah inilah tampilan dashboardnya website PPDB DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara memilih sekolah dan juga tanggal-tanggal pentingnya. Yang pertama kita akan ulas dari sekolah dasar. Tolong perhatikan betul, jangan sampai tertinggal ataupun terlewat ya. Oke, ini jalur-jalurnya. Di sebelah kiri ada jalur afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua, tahap 2 dan tahap ketiga. Kita buka dari yang afirmasi, penyandang disabilitas. Kita lihat jadwalnya. Ayah bunda, bapak ibu semuanya jangan sampai ada yang terlewat. Untuk pengajuan SD, jalur penyandang disabilitas yaitu 13 sampai 15 Juni. Kemudian untuk lapor dirinya tanggal 16 sampai 17 Juni. Jika pada tanggal 15 Juni sore sudah dinyatakan ditutup dan masih ada diterima di salah satu sekolah, maka insya Allah sudah diterima di sekolah tersebut. Dan jangan lupa untuk melakukan lapor diri di hari tanggal 16-nya dan tanggal 17-nya. Kemudian untuk panti, jalur anak panti dan anak nakes yang meninggal dalam penanganan COVID-19, jadwalnya adalah bagi ayah bunda bagi ayah atau bunda wali murid yang akan menyekolahkan anaknya melalui jalur ini adalah di tanggal 13 sampai 15 Juni, dan jangan lupa untuk lapor diri 16 sampai 17 Juni. Kemudian untuk yang ingin melalui jalur DTKS, Mitra Transjakarta dan KPJ, jadwalnya adalah tanggal 20 sampai 22 Juni. Lapor dirinya jangan lupa 23 sampai 24 Juni. Semua dilakukan dari rumah. Bisa dari rumah, dari kantor dan lain sebagainya, berbasis online. Oke, kemudian jalur zonasi. Kita lihat tanggalnya. Nah, ini kuotanya cukup besar, jalur zonasi dan jalur afirmasi. Jalur zonasi tanggal 13 sampai 15 Juni bagi rekan-rekan sobat channel Hamizan Mizan, ayah bunda, bapak ibu semuanya ingin menyekolahkan anaknya melalui jalur zonasi. Perhatikan tanggal 13 sampai 15 Juni sudah bisa melakukan pemilihan sekolah. Pastikan sekarang sudah melakukan pembuatan akun dan juga aktivasi akun, agar ketika nanti tanggal pemilihan sekolahnya sudah tinggal langsung pilih sekolah, tidak mendaftar lagi, tidak mengaktifasi akun lagi, tinggal langsung pilih sekolah. Oke. Kemudian jalur pindah tugas orang tua dan anak guru kapan? Kita lihat tanggal 13 sampai 28 Juni. Tanggal 13 sudah bisa langsung pilih sekolah, terakhir tanggal 28 Juni. Jangan lupa lapor dirinya tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli. Ini penting, jika ayah bunda, bapak ibu semuanya tidak lapor diri, dinyatakan tidak melanjutkan proses pendaftarannya. Jadi lapor diri itu tidak perlu datang ke sekolah, hanya dari rumah ataupun kantor, berbasis online. Nanti di sini ada menu lapor dirinya. Untuk tahap kedua, tahap sisa, artinya tahap sisa-sisa dari yang tadi jalur sebelumnya, dibuka tanggal 27, pilih sekolah dan pengumuman tanggal 29. Di tahap ketiga, tahap sisa juga dari semua jenjang, dari semua jalur maksudnya. Kapan? Tanggal 4 sampai tanggal 6 Juli. Ya, terakhir banget. Untuk jenjang SMP kita ulas tanggalnya.
Untuk Japres atau jalur prestasi, kita lihat tanggalnya. Tanggal 13 sampai 15 Juni. Bagi ayah bunda yang ingin melanjutkan anak-anaknya ke SMP negeri melalui jalur prestasi, yaitu tanggal 13 sampai 15 Juni. Jangan sampai terlewat dan langsung lapor diri jika sudah diterima pada tanggal 16 sampai 17 Juni. Semua lokasinya adalah online. Itu prestasi akademik dan prestasi non akademik, yaitu yang berdasarkan kejuaraan-kejuaraan yang pernah disampaikan pada video sebelumnya. Jika mau mengikuti jalur prestasi non akademik, dimulai juga tanggal 13 sampai 15 Juni. Jangan lupa jika sudah diterima untuk melakukan proses lapor diri. Kemudian ada jalur afirmasi sama penyandang disabilitas, anak panti kita buka yang penyandang disabilitas ya, tanggal 13 sampai 15 Juni juga sama, jangan sampai terlewat. Anak panti dan anak nakes yang meninggal karena penanganan COVID-19 tanggal 13 sampai 15 Juni juga, dan lapor diri 16-17 Juni. Untuk KJP Plus sekaligus PIP, KJP, KPJ, DTKS dan Mitra Transjakarta, kapan mulainya? Kita lihat di jadwalnya, yaitu tanggal 20 sampai 22 Juni. Bagi ayah bunda yang ingin menyekolahkan, melanjutkan anak ke SMP negeri melalui jalur KJP Plus sekaligus PIP ataupun DTKS atau Mitra ataupun KPJ, itu bisa memilih sekolah dimulai tanggal 20 sampai 22 Juni. Jangan sampai terlewat. Untuk zonasi yang berdasarkan zona kedekatan tempat tinggal dengan sekolah ya, bagi yang ingin melalui jalur zonasi bisa dimulai tanggal 27 sampai 29 Juni. Jangan sampai dan terlewat, dan di hari terakhir hanya sampai pukul 14 itu sudah ditutup. Jangan lupa lapor diri 30 Juni sampai 1 Juli. PTU dan anak guru, pindah tugas orang tua dan anak guru, kita lihat jadwalnya ya. Tanggal 13 sampai 28 Juni. Oke, sama dengan SD. Oke, lapor dirinya ada di bawah, 30 Juni sampai 1 Juli. Tahap kedua, tahap terakhir, tahap sisa jika masih ada kuota dari jalur-jalur sebelumnya. Itu kapan? Terakhir jelang masuk tahun ajaran baru. Jangan sampai terlewat, 4 sampai 6 Juli 2022, dan lapor dirinya 7 sampai 8 Juli tahun 2022. Semua berbasis online. Oke, nah kemudian untuk jenjang SMA. Perhatikan ya ayah ibu, ayah bunda, jadwal-jadwal ini jangan sampai dan terlewat. Jalur prestasi yang pertama untuk SMA jadwalnya adalah 13 sampai 15 Juni ya. Jangan sampai dan terlewat. Jalur prestasi ini berdasarkan nilai rapot yang sudah diinput dalam sistem Sidanira, sistem data nilai rapot. Jadi jika ayah bunda ingin mengikutkan anaknya melalui Japres ini, baik SMP ataupun SMA, itu tidak perlu lagi memikirkan nilai rapotnya, menghitung-hitung, karena sudah ada nanti nilai akhirnya. Di akhir video ini akan kita kasih lihat prosesnya seperti apa dan nilai-nilainya terlihat seperti apa di akhir video ini. Tonton terus sampai selesai, jangan agar pemahamannya utuh. Oke, jadi cukup jelas. Nah, itu berdasarkan nilai rapot yang sudah diinput oleh operator sekolah. Jadi nggak perlu lagi upload. Nah, adapun prestasi non akademik ini juga sudah terinput di Sidanira ya, ketika di bulan Februari, Januari itu sudah diminta nilai rapot dan prestasi-prestasi Ananda yang ingin diajukan melalui jalur PPDB yang untuk keperluan PPDB. Sama tanggal 13 sampai 15 Juni. Dalam hal ini adalah yang menggunakan sertifikat kejuaraan. Oke. Kemudian lanjut afirmasi. Afirmasi juga terbagi lagi penyandang disabilitas. Kita lihat jadwalnya. Ya. Sama 13 sampai 15 Juni, hampir sama semua SD, SMP dan SMA. Kemudian anak panti dan anak nakes 13 dan 15 Juni. Kemudian KJP Plus dan seterusnya ya, PIP, KPJ dan Mitra Transjakarta itu 20 sampai 22 Juni, sama dengan SMP. Jangan sampai terlewat ayah bunda semuanya. Kemudian untuk jalur zonasi yang dinilai adalah
kedekatan tempat tinggal dan sekolah tujuan. Itu tanggal 27 sampai 29 Juni, masih lama, tapi perlu dicatat, ditulis di WA, di email, dan di buku hariannya agar tidak terlewat. Oke, lapor dirinya 30 Juni 1 Juli. Ada di bawah. PTO, pindah tugas orang tua dan anak guru. Jika ayah bunda ingin mengikutkan ini, ya, yang ayahnya mutasi ataupun promosi dari luar DKI ke DKI Jakarta, bisa melalui PTO, pindah tugas orang tua, baik ASN, BUMN, BUMN, dan lain sebagainya. 13 sampai 28 Juni, lapor dirinya 30 Juni sampai 1 Juli. Tahap kedua itu tahap sisa. Artinya jika masih ada kuota yang tidak lapor diri, itu masuk ke tahap kedua ini. Tanggal 4 sampai 6 Juli, ya. Biasa namanya tahap sisa, terakhir. Sisa-sisa dari sebelumnya. Jadi jangan putus harapan. Jika tidak lolos di Japres, tidak lolos di zonasi, itu bisa di tahap kedua jika masih ada kuota. Kemudian untuk tahun ini spesial, sudah bisa dimulai PPDB bersama. Maksudnya apa? PPDB bersama itu yang melibatkan sekolah-sekolah swasta, SMA swasta yang sudah diverifikasi tentunya, yang selevel dengan sekolah negeri yang ada di sekitarnya. Jadi ayah bunda bisa mendaftarkan ke SMA ataupun SMK swasta yang memang sudah bekerja sama, sudah dalam PPDB bersama ini. Nanti akan tetap dibayarkan uang pangkal dan SPP-nya dari pemerintah. Syarat dan ketentuan berlaku yaitu ada beberapa persyaratan tentunya yang yang bisa mengikuti PPDB bersama ini. Oke, ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap akhir. Ya, untuk tahap pertama kapan? 13 sampai 15 Juni PPDB bersama. Jadi bisa memilih SMA ataupun SMK swasta. Untuk SMK hanya bisa memilih 2 jurusan di dalam satu sekolah ataupun beda sekolah, intinya ada 2 pilihan. Kemudian tahap kedua kapan? Jika ada pertanyaan silakan nanti tulis di kolom komentar ya, ayah bunda, bapak ibu semuanya, sobat channel Hamizan Mizan. Ingin memperdalam terkait informasi apa bisa tanya di komentar, insya Allah akan kami jawab satu persatu. Nah, PPDB bersama tahap 2 20 sampai 22 Juni. Lapor dirinya 23 sampai 24. Kemudian tahap terakhir, tahap akhir yaitu 4 sampai 6 Juli dan lapor dirinya 7 sampai 8 Juli. Nah, oke, itu tanggal-tanggal penting dari SD sampai SMA dan SMK. Dicatat, ditulis, jangan sampai terlewat. Nah, jangan sampai menyesal kemudian karena sibuk bekerja sehingga anak-anak terlantar, tidak terdaftar, terlewat gitu. Jadi pastikan mengikuti terus di channel Hamizan Mizan. Nah, kemudian di akhir sesi akhir ini kami akan contohkan bagaimana cara memilih sekolah. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin mendaftarkan anak saya di SMA. Ya, sudah buat akun. Contohnya adalah saya langsung login ya. Karena saya anggap di video sebelumnya saya sudah tutorial cara pembuatan akun dan aktivasi akun sudah diajarkan atau sudah dipandu di video sebelumnya. Pada saat ini kita akan coba langsung login. Misalkan saya memilih Japres SMA, Japres prestasi akademik. Seperti yang saya sampaikan di awal, tidak perlu lagi memikirkan nilai rapot, cara menghitungnya dan sebagainya, karena sudah terinput di Sidanira, sistem data nilai rapot. Oke, kita masukkan nomor pesertanya, kemudian masukkan passwordnya. Passwordnya adalah ketika aktivasi akun diminta merubah token menjadi password, yang itu kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan disertai angka. Itu passwordnya, sudah bukan token lagi karena ketika aktivasi akun sudah dirubah. Oke, kalau sudah, masukkan kode keamanannya 7234 ya. Ini berubah-berubah ya. Kemudian login. Nah, kemudian di sini ada data diri anak-anak. Nah, ini data nilai siswanya. Akreditasi sekolah asal A, nilai rapot yang diambil 30%. Nilai rapot, rata nilai rapotnya 83, diambil 30%-nya.
ya, persentil nilai raport 30%-nya. Nah, ini ada nilainya, jadi udah ada, nggak perlu ngitung lagi, nggak perlu nginput lagi karena sudah ada. Nah, nilai akhirnya di bawah ini. Oke. Nah, di bawah ada keterangan untuk mendaftar ke sekolah tujuan, silakan pilih tombol pilih sekolah. Jadi ketika ayah bunda sudah login, nanti akan tampilannya seperti ini. Kemudian jika sudah waktunya, ini kan Japres SMA dibuka itu tanggal 13 Juni, sekarang itu tanggal 4. Jadi belum ada menu pilih sekolah, jadi nggak usah khawatir. Nanti ketika tanggal 13 Juni akan ada tombol pilih sekolah di sini. Boleh pilih 3 sekolah. Oke. Nah, 2 atau 3, nanti bisa dilihat pilih sekolah. Jadi jangan satu sekolah, sayang. Maksimalkan, misalkan hanya maksimal 2 sekolah, maksimalkan pilih 2 sekolah. Jangan sekolah yang sama, sekolah yang berbeda tentunya. Kemudian jika maksimal 3 sekolah, pilih 3 sekolah dan sekolah yang berbeda. Jadi jangan sama. Jadi ada kuotanya 3 sekolah, milihnya 1 sekolah. Rugi, sayang, manfaatkan kuota. Oke. Nah, kemudian simpan. Nanti kalau udah pilih sekolah, disimpan. Nanti jangan lupa cetak, klik tombol cetak pendaftaran. Itu bukti teman-teman sudah mendaftar, memilih sekolah. Oke. Itu nanti ada pilihan sekolah-sekolahnya, real time langsung bisa kita lihat. Oke, nanti kita lihat di hasil seleksinya misalnya. Oke, apabila sudah selesai, klik keluar. Cukup jelas, ayah bunda, rekan-rekan sobat channel Hamija. Nah, jika sudah memilih sekolah, kita bisa lihat di sini seleksi. Hasil seleksi kita lihat. Nah, di sini belum bisa karena baru bisa diakses 13 Juni. Nanti di sini ada pilihan sekolah-sekolah SMA 1 sampai SMA berapa ratus tuh yang ada di DKI Jakarta. Silahkan dipilih, itu real time. Misalkan pilihan satunya SMA 1, pilihan 2-nya SMA 2 misalkan. Diklik dulu SMA 1. Oh, ada namanya enggak? Kalau nggak ada namanya, berarti coba kita lihat di pilihan kedua SMA 2. Oh, ada namanya. Oh, berarti tadi di SMA 1 sudah tereliminasi karena nilainya rendah. Jadi terbuang ke sekolah yang pilihan keduanya dan seterusnya. Jadi real time dipantau terus. Nah, bagaimana jika dalam satu hari itu sudah terlihat bahwa tidak diterima di 3 sekolah? Boleh pilih lagi. Nggak usah buat akun lagi, tetapi langsung pilih sekolah, login, pilih sekolah. Tentu sekolah yang dipilih adalah jangan sekolah yang tadi 3 pertama yang sudah nggak masuk, tapi pilih sekolah yang kira-kira masuk dengan nilai anak kita. Oke, kemudian selesai pendaftaran, disimpan. Kalau sudah 3 hari masuk terus di SMA A, langsung jangan lupa besoknya itu lapor diri online, bukan datang ke sekolah. Ada menu lapor diri, silakan diklik. Nanti ada buktinya yang harus disimpan gitu. Oke. Ayah bunda, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika masih ada bingung, diulang lagi. Jika masih belum paham, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.